generasi berbeda orang tua dengan anaknya. Ya, ini beda-beda nih. Saya saja di generasi X tahun 65 sampai 79. Ya. 92 generasi Y. Ya. Inilah generasi milenial angkatan pertama. Ya. Nah, yang milenial saja anaknya kan sekarang di Z ya atau di Alpha. Artinya antara orang tua sama anak itu pasti beda generasinya. Tentu beda pendekatan pemahaman tentang ya ancaman generasi. Anak-anak kita sekarang dia nggak rasa itu sebuah ancaman itu yang lainnya. Ya. Oke, ya ini kalau ini namanya baby boomer ya 4664. Ini mungkin masih ada oma yang di sini. Di atasnya ini ada nggak Bu Esa baby boomer? Ada, masih sangat sedikit sekali. Ya, yang lahir sebelum 46. Itu namanya eldest ya. Tertua gitu kali ya. Ya, ini saya di sini generasi X, suami saya sudah baby boomer, anak-anak saya yang si milenial ada satu Mas Lanang, selebihnya di Z. Dan mungkin teman-teman yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang generasi milenial, anaknya yang generasi Alpha, yang lahirnya 2011 sampai nanti 2025. Ya, ini juga harus disadari bahwa kita memang beda generasi. Ya. Kemudian ada ciri khasnya, generasi milenial ini generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Milenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Ini ada satu yang unik ya. Milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Apa maksudnya Bu Aisyah? Dia senang share, dia senang sharing. Apapun di-share lewat media sosial juga, lewat media, lewat digital juga. Makan siang ini sebelum dimakan di-share. Ya, ketemu temen di mana satu tempat di-share. Atau apapun, lagi marah, kesel, bikin di-share lewat status. Itu makanya dikenal sebagai milenial ini tumbuh dalam budaya berbagi. Apa-apa di-share. Ya. Sementara generasi X, itu budaya tertutup. Kita sedih, nggak kita share ke orang-orang. Kita tulis di mana? Buku diary. Kalau perlu buku diary-nya itu ada gemboknya, nggak boleh ada yang lihat. Walaupun orang tua kita. Barangkali ada ibu-ibu yang sama umurnya sama saya pakai buku diary. Ya, tapi anak sekarang kan bukan buku diary ya. Bukan ya? Iya, dan itu di-share tentang apa perasaannya. Itulah makanya disebut milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Ya, di-sharing semuanya. Kita malah kalau sedih nggak mau dikasih tahu, mereka ngasih tahu. Kalau perlu ada yang like. Oh, dan kadang-kadang anak-anak sekarang itu ya gara-gara like-nya lebih sedikit, lebih banyak dislike-nya itu bisa galau loh. Ya, padahal buat saya kok galau sih? Kenapa dislike-nya lebih banyak Ibu daripada like-nya? Waduh, ya. Oh gitu ya. Iya. Saya karena beda usia, beda generasi ya memahami aja. Ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya wanita dan pria di era milenial ini pokoknya hendaknya pandai menggunakan teknologi untuk cari ilmu ya dan meningkatkan keterampilan. Itu gunakan. Saya saja yang generasi X ini ya sudah mulai pinter nih, pakai Zoom, sudah mulai pinter ya bikin modul sendiri, cari sendiri. Kalau dulu selalu bantuin anak, bantuin tim lah di yayasan. Sekarang udah mulai pinter, malah jadi menyenangkan kan gitu. Ya. Kemudian media sosial itu apa sih? Media sosial itu adalah media yang berupa situs-situs yang melibatkan teknologi berbasis internet. Ya, ini kan banyak sekali ya sekarang. Medsos mendorong dan memungkinkan penggunaannya untuk berbagi informasi dengan keluarga, teman, dan orang lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Ya. Artinya apa? Artinya memang ini budaya sekarang untuk berbagi. Tentu kalau ada yang tertarik kan pasti lihat, pasti kasih like. Ya. Jadi informasi ini bisa informasi pribadi, foto dan video, dan informasi umum, berita dan hiburan. Ini memang kondisinya kayak gini. Terus jadinya gimana sih harusnya? Nah, media sosial juga ternyata memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Senang bergaul, senang mengungkapkan diri, dan untuk diterima. Makanya semuanya di-share. Saya dulu juga pertama kali lihat kayak gini aneh gitu. Kok di-share ya? Karena kita dulu nggak begini gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, kita juga paham, oh ya kayak gitu ya. Paling nggak senyum-senyum sendiri aja kalau lihat anak-anak belum apa-apa, difoto dulu baru dibagi ya. Untuk itu kita harusnya bijak. Bijak apa ya? Bijak berkomentar,
untuk di media sosial. Bijak apa? Bijak menulis dan men-share berita. Karena tadi budaya sharing kan, budaya berbagi. Dan juga bijak dalam waktu penggunaan bagi diri sendiri. Untuk anak bagaimana Bu Esa? Ini juga, ajarin juga bijak 3 ini. Karena anak-anak kalau terlalu banyak diajarin, ya terlalu banyak larang-larang, itu malah dia nggak dikerjakan. Pokoknya nak bijak berkomentar ya nak, kalau ada temenmu apa, kamu harus bijak berkomentar ya, yang baik, benar, pantas. Gitu. Menulis ada share berita tuh yang bijak ya, harus tahu mana yang hoax dan sebagainya ya nak. Gitu. Dan bijak dalam penggunaan waktu bagi diri sendiri. Nah cuman ini nih sangat variasi. Ada keluarga yang saklek banget, anak-anak pokoknya habis belajar online simpen semua gadgetnya, ada yang begitu. Ada anak, ada ibu atau keluarga juga masih sudah lebih bisa. Oke, habis belajar online, anak-anak masih dikasih kesempatan untuk bermain dulu. Yang penting pas azan sholat dulu, baru main lagi. Ada yang begitu, ya. Ada orang ya sudah deh, karena semuanya milenial, semuanya oke, semuanya butuh juga digital, teknologi, silakan pakai. Yang penting waktu makan malam bareng, simpen semua digitalnya atau simpen semua gadgetnya. Itu juga bisa kayak gitu, ya. Apapun itu, pokoknya masing-masing keluarga punya cara sendiri, kebijakan sendiri. Yang penting waktu kita memberitahu pada anak yang lembut caranya. Itu saja sebetulnya.